ya setiap kita mengetahui ya bahwa tidak ada satu orang pun yang senang dengan sifat dusta ini. Ya, tidak ada satu orang pun yang senang dengan sifat dusta ini dan ridho apabila dirinya didustai ataupun dibohongi. Ya, maka hendaknya kita bercermin kepada diri kita. Ya, sebagaimana kita tidak suka dibohongi, maka janganlah kita ya berbohong kepada orang lain, ya. Ya, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Khususnya di dalam bab muamalah, bab-bab muamalah. Nah, ini adalah bab-bab yang sering kita lihat sekarang ini ya. Banyak kaum muslimin yang kita katakan menggampangkannya. Dengan mudah dia berdusta, berkhianat di dalam muamalahnya kepada manusia. Apalagi ya kepada orang-orang yang dia pandang, wah ini orang ini mudah ini. Yang tidak sulit ya. Ya, kalaupun dia dibohongi, paling-paling dia memaafkan. Nah, hingga muncullah sikap menggampangkan, ya, hingga muncullah sikap menggampangkan. Sebagian orang dia lihat saudaranya, kelihatannya mudah memaafkan, mudah membiarkan, kan begitu ya. Nah, kemudian dia ya dengan tanpa beban, tanpa merasa berdosa, dia bohongi, dia khianati saudaranya itu atau temannya itu. Ya, khususnya di dalam bab-bab muamalah, hingga ya kita lihat sekarang ini ya banyak ya kita katakan masalah-masalah dan problem-problem yang muncul di dalam bab-bab muamalah. Nah, ini disebabkan tidak adanya sifat yang jujur ya di di kalangan kita katakan para ya khususnya para peniaga ataupun para pedagang ya. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang jujur di dalam perdagangannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya at-tajirus saduqul amin ma'al anbiya'i was-siddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya pedagang yang jujur lagi amanat bersama para nabi, bersama para siddiq ya, dan syuhada pada hari kiamat. Itu adalah satu kita katakan keutamaan ya orang-orang yang para pedagang ya, para peniaga, para pedagang yang jujur, bahwa dia dan amanah, bahwa mereka akan bersama para nabi, mereka akan bersama para nabi, mereka akan bersama para siddiqin dan bersama para syuhada pada hari kiamat. Demikian ada sebaliknya ya, pedagang yang khianat dan bohong, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tujjar humul fujjar. Banyak pedagang itu fujar, fajir, ya berbuat kefajiran, kefasikan. Maka ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah perniagaan itu dibolehkan? Nabi mengatakan, iya benar. Akan tetapi para pedagang itu, dia berbicara, tapi dusta bicaranya. Dia dia bersumpah, tapi dosa sumpahnya. Nah, itu yang kita lihat banyak didapati dari para pedagang. Ya, dia bersumpah tapi dosa dalam sumpahnya. Dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata dan dusta perkataannya. Ya, nah ini kebohongan-kebohongan seperti ini banyak kita dapati di dalam bab jual beli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tujjar humul fujjar. Ya, berapa banyak kita lihat pedagang yang mengatakan ini barang asli padahal tidak asli. Ya, modal saya segini padahal tidak segitu. Nah, ya. Hingga dia menggampangkan di dalam hal ini. Nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, hendaknya kita bisa melatih diri ya untuk jujur. Karena kejujuran itu perlu latihan juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya kesantunan itu adalah dengan melatih diri untuk menjadi santun. Dan sesungguhnya ilmu itu didapat dengan menuntut ilmu. Ya, jadi semuanya perlu latihan. Termasuk di dalamnya ya menjadi orang jujur ini. Ya, itu menjadi orang jujur itu perlu latihan juga. Ya, membiasakan diri jujur dan minta maaf apabila terlanjur ya menyampaikan suatu kebohongan, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri, menjaga lisan ya, menghisap diri, adakah satu kebohongan
ataupun kedustaan yang saya yang saya ucapkan pada hari ini. Nah, itu semua perlu latihan, dan kita berlatih untuk meninggalkan juga kebohongan. Jadi meninggalkan kebohongan itu juga perlu latihan, ya. Meninggalkan kebohongan itu juga perlu latihan. Sebagaimana kita meraih kejujuran juga perlu latihan, melatih diri. Ya, salah satunya adalah meninggalkan, ya kita kata orang-orang yang ya kita dapati punya sifat suka berbohong. Kalau kita berteman dengan orang jujur, maka lambat laun kita akan terlatih untuk jujur. Kita akan termotivasi dan terdorong untuk mengikuti dan meniru ataupun meneladaninya, mengikutinya. Itu kalau kita berteman dengan orang yang jujur. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang suka dusta, dengan pendusta atau pembohong, ya pembual, maka ya kita lihat ya, lambat laun kita juga akan kita katakan tertulari dengan sifatnya itu. Ya, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu lebih cepat ya menularnya daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, salah satu di antara perkara yang kita katakan sering ya menyeret seorang itu kepada kebohongan adalah ya dia berbohong untuk membuat orang lain tertawa-tawa. Nah, ini adalah satu akhlak yang buruk juga, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Dia berbohong ya untuk membuat orang lain tertawa. Nah, untuk membuat orang lain tertawa. Nah, ini adalah satu kebohongan juga dan tidak boleh juga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga bercanda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala aqulu illa haqqan. Namun candaku tidaklah ada kecuali kejujuran. Artinya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, beliau tetap jujur, ya beliau tidak berkata dusta walaupun dalam hal bercanda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim ya tentang orang-orang yang Nabi mengatakan ya celakalah orang-orang yang bercerita. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syarabani dalam Sahih Tirmidzi. Ya, celakalah orang-orang yang bercerita kepada manusia untuk membuat mereka tertawa lalu ia berdusta. Celakalah atasnya, celakalah atasnya. Nah, demikian. Itu orang-orang yang bercerita kepada manusia ya untuk membuat mereka tertawa dengan kedustaannya, dengan kebohongannya. Dia berbohong, dia memasukkan unsur-unsur kebohongan di dalam ceritanya yang membuat orang lain tertawa. Ya, untuk bercanda dan bergurau. Nah, walaupun bercanda dan bergurau kita tidak boleh kita menyampaikan ataupun berucap bohong ataupun berkata bohong. Nabi mengatakan wailun lahu tsumma wailun lahu. Celakalah atasnya dan celakalah atasnya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Jadi dalam bercanda, di dalam berjual beli, ya berniaga, ya di dalam sampai dalam menceritakan mimpi, ya kita tidak boleh berdusta. Ya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ya berkaitan dengan jual beli ya, kita singgung sekali lagi tentang masalah jual beli ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkannya ya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah SAW mengatakan dua orang yang berjual beli al-bayyi'ani ya al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang berjual beli punya hak pilih selama keduanya malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah atau sehingga keduanya berpisah hatta yatafarraqa. Jika keduanya jujur ya dan transparan, niscaya akan diberkahi jual beli mereka. Ya, jika keduanya jujur di dalam perniagaan mereka, maka akan diberkahi jual beli mereka itu. Namun jika keduanya menyembunyikan cacat atau berdusta, maka akan terhapuslah berkah jual beli mereka. Jadi kalau kita ingin jual beli kita, perniagaan kita, perdagangan kita itu berkah, mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menyembunyikan cacat misalnya atau berdusta hingga terhapuslah berkah-berkah dari perniagaan atau jual beli kita. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an ya. Nah, ya tentunya di dalam dusta ini mungkin ada yang mengatakan adakah dusta yang dibolehkan?
Ya, ada memang dusta yang dibolehkan. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Kalthum, ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anha, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak dianggap pendusta orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia. Ya, yaqulu khairan, yunmi khairan wa yaqulu khairan. Tidak dianggap pendusta ya orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia. Yanmi khairan, ia menyampaikan yang baik-baik dan ia berkata yang baik-baik pula. Ya, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Kalthum, saya tidak pernah mendengar, ya, beliau mengatakan, saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membolehkan siapapun berdusta kecuali pada 3 keadaan. Ya, kemudian dijelaskan salah satunya, ya, di antaranya adalah mendamaikan di antara manusia, ya, di dalam peperangan. Dan yang ketiga adalah pembicaraan antara seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Ya. Nah, demikian. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwasanya ia berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengizinkan siapapun berdusta kecuali pada 3 keadaan. Oh, ya. Kemudian beliau mengatakan dalam peperangan, ya, karena al-harbu khud'ah. Yang namanya peperangan itu adalah tipu daya. Kemudian mendamaikan di antara manusia, al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, dan hadisur rajul ya ma'imratihi, dan pembicaraan seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, yaitu untuk menjaga keharmonisan ya di dalam rumah tangga mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini secara jelas membolehkan sebagian dusta, ya, beberapa bentuk dusta untuk maslahat. Dan para ulama telah menjelaskan batasan dusta yang dibolehkan. Dan yang paling baik yang pernah kulihat, kata beliau, adalah ulasan dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berikut ini. Beliau mengatakan, ya, bahwa perkataan merupakan wasilah kepada maksud. Dan semua maksud yang terpuji dapat disampaikan dengan kata-kata yang jujur. Ya, dan bisa juga dengan dusta. Adapun yang dusta hukumnya haram, karena tidak ada hajat kepadanya. Jika perkataan itu tidak mungkin disampaikan dengan perkataan yang jujur, ya, dan terpaksa dengan kata-kata dusta, maka dusta dalam hal ini dibolehkan. Hukumnya mubah jika yang menjadi maksud tersebut adalah perkara yang mubah, dan bisa menjadi wajib jika yang dimaksud tersebut adalah perkara yang wajib. Ya, misalnya jika seorang muslim bersembunyi dari seorang yang zalim, lalu si zalim itu bertanya tentangnya, maka wajib, ya, dusta untuk merahasiakan tempat sembunyinya. Sebab kalau dikatakan secara jujur, ya, tentunya akan terjadi kezaliman. Demikian pula bila ia atau orang lain menyimpan barang titipan, lalu ditanya oleh seorang yang zalim untuk merampasnya, maka ia wajib berdusta untuk menyembunyikannya. Ya, kalaulah si zalim memintanya bersumpah, maka ia boleh bersumpah dan bersiasat dalam sumpahnya. Nah, hal itu dilakukan apabila tujuan tidak dapat tercapai kecuali dengan berdusta. Namun yang paling selamat dalam masalah ini seluruhnya adalah bersiasat dalam sumpahnya. Ya, makna bersiasat adalah maksud dari ibarat yang digunakannya adalah benar, bukanlah dusta bila diartikan menurut tafsirannya. Walaupun zahirnya adalah dusta. Ya, meskipun sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menyebutkan beberapa riwayat dari para salaf, ya, tentang kata-kata kinayah, ya, untuk menyelamatkan diri, ya. Demikian ikhwan fillah. Ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan sesungguhnya kata-kata kinayah, ya, sindiran ataupun kinayah itu sudah cukup bagi seorang, ya, daripada harus berdusta. Baik. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia mengatakan tidak menggembirakanku bila kata-kata kinayah itu ditukar dengan unta-unta yang merah. Jadi kalau bisa, ya, bukan dusta tapi satu kinayah. Ya, maksud kita seperti ini, ya, walaupun dipahami orang lain dengan pemahaman yang lain. Untuk, ya, kita kata untuk satu kemaslahatan, ya, untuk satu kemaslahatan. Taib, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi ada beberapa dusta yang dibolehkan, di antaranya adalah dusta di dalam peperangan, dusta di dalam mendamaikan di antara dua manusia, ya. Ya, misalnya, ya, ingin mendamaikan antara fulan dan fulan, dia datang kepada fulan dan mengatakan bahwa fulan sebenarnya ingin, ya, berdamai dan berkomentar baik tentangmu. Ya, padahal tidak sebenarnya. Kemudian dia datang kepada yang satu lagi dan berkata seperti itu hingga keduanya bisa bertemu. Nah, ini adalah dusta yang dibolehkan. Kemudian dusta
antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara keduanya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga keduanya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ya, pada hari ini kita membahas dosa besar yang ke-31, yaitu dosa besar berdusta. Ya, nah itu saja ikhwan fillah. Dan untuk selanjutnya ya, bagi yang ingin kita buka saluran untuk tanya jawab ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik para ustaz, dan demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja di manapun Anda berada, pembahasan yang telah disampaikan dari dosa-dosa besar poin yang ke-31, sifat berdusta. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk lebih memperdalam pembahasan di kesempatan hari ini, diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita ya di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Santi di Depok. Ibu Santi di Depok, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua pertanyaan yang mendesak saya, Ustaz, maaf. Yang pertama, adik saya kan pengusaha. Dia pinjam di bank konvensional. Walaupun saya udah ngasih tahu, tapi dia bersikukuh di situ, katanya udah biasa di situ. Kemudian suatu saat dia minta tolong kepada saya bahwa dia tidak bisa membayar bunga bank tersebut sekian juta gitu Pak Ustadz. Nanti kalau misalnya ya, tidak dibantu, tidak dibayarkan, dia akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dia gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana sikap saya sebagai kakaknya? Soalnya saya juga kasihan kalau misalnya adik saya sampai bisa terjadi sesuatu padanya gitu. Yang nomor dua, saya mau minta tolong untuk misalnya kita udah mau punya zakat mal, sudah mencapai nisab dan haul, itu misalnya sebesar 20 dinar. Itu yang dizakatkan itu dari 20 dinar itu atau ditambah harta lain yang sebenarnya belum masuk haulnya gitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Yang pertama tentunya ya dapat disimak dengan jelas di sini. Ya, pertama ya tentunya dia harus bertaubat. Ya, dia harus bertaubat bahwa dia telah melakukan satu dosa besar dengan melakukan praktek riba itu ya. Ya, dan praktik riba ini adalah salah satu di antara dosa besar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu dia harus bertaubat dari dosa itu, ya. Dia harus bertaubat dari dosa itu. Jika dia tidak bertaubat, ya tentunya ya kita juga tidak berkenan untuk menolongnya, ya. Kita juga tidak berkenan untuk menolongnya. Jika dia bertaubat, mengaku dan menyesal ya atas perbuatannya itu, maka bantulah saudara kita itu. Ya, bantulah dia untuk keluar dari belitan riba tersebut ya, belitan riba tersebut. Nah, demikian. Jadi mintalah dia supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah suatu dosa besar yang akan mendatangkan ya bukan saja adab di dunia di akhirat, tapi juga adab yang disegerakan di dunia ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak jatuh dalam dosa seperti itu. Nah, demikian. Jika dia mau bertobat kepada Allah, menyesal dan segera ingin berhenti dari itu, yang menyelamatkan dirinya dari itu, ya maka bantulah ya apabila kita bisa memiliki kemampuan untuk membantunya. Nah, demikian ya. Jadi kita lihat apakah dia mau bertobat atau tidak. Tapi kalau dia bersikukuh dan bersikeras ataupun menganggap bahwasanya perbuatannya itu benar, ya tentunya ikhwani fillah azanillahu jami'an. Artinya dia masih bergelimang di dalam maksiat tersebut, tidak mau keluar darinya. Nah, tentunya kita tidak berkenan untuk membantunya, karena ini termasuk nanti ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, kalau dia memang terus-menerus di situ kan begitu ya, berbeda kalau dia sudah menyatakan diri bertaubat, saya sudah taubat dari riba ini, kemudian ya dia jatuh dalam masalah yang berat seperti itu. Ya, kita ya ta'awunlah alal birri wa taqwa selama dia ya sungguh-sungguh taubatnya dan menolongnya supaya tidak jatuh dalam mudarat yang lebih besar. Wallahu alam bisawab. Jadi lihat dulu taubatnya ya. Nah, demikian.
Nah, kemudian yang kedua, tentunya yang dizakati adalah dari keseluruhan jumlah tabungan yang kita miliki, ya yang apa namanya, yang telah jatuh haul padanya, ya. Nah, dan telah sampai nisab padanya. Itu yang dizakati, ya, dari keseluruhan harta yang dimiliki ataupun yang dimilikinya. Jumlah keseluruhan tabungan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Ya, jadi dari seluruh harta yang dimiliki, dari seluruh jumlah tabungan atau uang atau dinar, dirham, emas, perak yang dimilikinya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan dalam hal ini boleh dia mendahulukan, ya, menyegerakan pembayaran zakatnya jika dia berkeyakinan bahwa ya jumlah ini tidak akan berkurang sampai haul, sampai jatuh haul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, syukuran jazakallahu khairan atas jawabannya, dan selanjutnya masih di line telepon kami terima, dan tentunya kami harapkan kembali pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan hari ini. Ya, di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume radionya Pak. Saya di perjalanan. Iya, dikecilkan Pak, ada feedback Pak ya. Ya. Pak, ini dari Pak Ujang, Pak, dari Karawang. Pak Ujang di Karawang, silakan. Iya, ini saat ini saya sedang terlilit utang, Pak. Terus kebanyakan ini saya menghindari dusta, Pak, dari bohongan. Ini yang sangat sulit nih saya alami saat ini, Pak. Itu juga saya suka berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah dari kesulitan ini. Nah, solusinya gimana, Pak, supaya saya ini terlepas dari utang yang saya hadapi ini, Pak. Baik demikian, Pak, karena temanya hari ini masalah dusta, Pak. Ini yang saya alami tiap hari, Pak. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan Pak Ujang ini ada beberapa pertanyaan senada di pesan singkat, Ustaz, silakan. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ya, hadis Nabi berkaitan dengan ancaman orang yang berdusta, dan ini cukup membuat bulu kuduk kita merinding sebenarnya. Itu adab di akhirat, ya, yaitu, ya, beliau mengatakan yusyar sidquhu ila qafah wa man kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah. Ya, seorang yang dirobek tulang rahangnya hingga tengkuknya, dirobek dari hidungnya hingga tengkuknya, dirobek dari matanya hingga tengkuknya. Kenapa? Karena dia yakdzib, keluar dari rumahnya, yaghdu min baitihi, keluar pagi-pagi dari rumahnya, yakdzib, al-kadzibah, berbohong dengan satu kebohongan. Coba ya, yakdzibul kadzibah, ya, berbohong dengan satu kebohongan yang akhirnya satu kebohongan itu menyebar ke mana-mana. Ya, tablughul afaq, ya, hingga memenuhi cakrawala, ya, tersebar ke mana-mana. Jadi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, hendaknya kita senantiasa mengingat ini adab yang diancamkan, ya, kepada orang-orang yang berbuat kebohongan, hingga muncul rasa takut kita untuk melakukan kebohongan. Ya, dan juga tadi sudah kita sebutkan bahwa bohong ini harus dilatih untuk meninggalkannya. Memang ini adalah satu perkara yang berat, diakui ini adalah satu perkara yang berat, apalagi pada masa-masa sekarang ini, ya, masa-masa yang ya, kita katakan yurfa'ul ilm, ya, terangkat ilmu, ya, dan tersebar kejahilan, ya, tersebar kejahilan, zaman yang penuh dengan kejahilan, ya, banyak manusia yang jahil tentang agama mereka. Itulah masa sekarang ini. Jadi untuk melepaskan diri dari kebohongan ini memerlukan suatu kerja keras. Ya, artinya apa? Perlu latihan yang keras untuk meninggalkannya. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satunya adalah kita bergaullah dengan orang-orang yang jujur, dan menghindari dan meninggalkan orang-orang yang kita katakan punya sifat dusta ataupun punya sifat pendusta. Nah, demikian, seorang pendusta. Nah, kita jauhi dan kita hindari, ya, sebagaimana kita sebutkan, yang namanya tabiat jelek itu lebih mudah menularnya daripada tabiat yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang jujur, ya, mudah-mudahan lambat laun, walaupun kita katakan membutuhkan waktu yang lama, lama-lama kita terbiasa dan mengikuti kebiasaannya berkata jujur. Jadi ini perlu latihan, ya, dan salah satu di antara, ya, kita katakan perkara yang memaksa orang itu untuk berbohong adalah ya itu tadi. Ya, misalnya, ya, berhutang, ya, kemudian karena lilitan hutangnya,
dia pun berbohong kepada misalnya orang yang memiliki harta ataupun orang yang menghutanginya, kan begitu ya. Dan begitulah seterusnya. Ya, kalau bisa seorang itu menghindari yang namanya hutang piutang, karena itu akan membuat dia jatuh dalam kehinaan, ya. Nah demikian. Tapi ya kita lihat, kalau kita tilik ya, kalau kita melihat kembali orang-orang yang jatuh dalam hutang piutang ini, kebanyakan dari mereka itu bukan karena tuntutan ekonomi, ya, kebanyakan dari mereka itu karena memiliki sifat tamak, ya, kurang puas dengan apa yang ada pada diri, hingga ya kita katakan ya terus berhutang dan berhutang hingga ya untuk menghindari tagihan misalnya, maka mereka melakukan dusta dan seterusnya. Nah jadi ya, ikhwani fiddin, hendaknya kita memiliki sifat qanaah, ya, qanaah, ya, wara. Nah, ini mutlak atau perlu kita miliki pada masa-masa sekarang ini, ya. Nah demikian, hingga kita merasa puas dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Selalulah melihat ke bawah, ya, di dalam urusan-urusan duniawi ini. Ya, jangan kita terlalu sering mendongak ke atas. Janganlah kita mendongak ke atas.